Oke. Buat anak Tambora juga. Oke, nah itu nomor 6 ya. Jadi nomor 6 itu C, mencerna. Sekarang nomor 7. Kalau yang bisa jawab bisa dijawab ya. Kalau apa namanya? Biar ada nilainya juga. Wow, sebentar untuk Padi. Kok begini monternya ya? Oke. Nomor selanjutnya nomor 7. Ya, sitoplasma, trikoid dan vakuola ada di mana? Ya. Oke. Yang nomor 1 itu namanya sitoplasma. Ya, ini sitoplasma nih. Maaf, sitostoma kok sitoplasma. Sitostoma. Ya. Nomor 2 itu adalah nomor 2 itu apa namanya? Vakuola, ya vakuola. Nomor 2 itu vakuola, ya. Terus nomor 4-nya itu adalah trikoid. Trikoid namanya. Nomor 3-nya itu ini ada di mana nih garisnya? Antara ekto ya, ini ekto kayaknya dia. Ekto, ekto itu bagian luar, ektoplasma ya. Nah, nomor 5 itu adalah jenis dari makronukleusnya. Ya, makro. Ya. Sitoplasma, sitostoma, tikoid, dan vakuola. Berarti 1, 1, 2, 1, dan 4. 1, 4, 2 ya. Kebalik berarti ya. 1, 4, 2 ya berarti ya. 1, 4, 2. Nah, kayak gitu. Ya. Nah, ini untuk apa namanya? Ini bentuk ini adalah bentuk dari paramecium. Ya, paramecium. Paramecium. Ya, paramecium SP. Ya, atau caudatum dan sebagainya. Selanjutnya nomor 8, vakuola kontraktil ya. Tidak ada pada jenis protozoa berikut ini ya. Pada jenis apakah dia ya? Nah, vakuola kontraktil itu tidak dipunyai oleh jenis dari protozoa yang disebut dengan sporozoa. Sporozoa apa sih? Punya alat geraknya apa dia? Tidak mempunyai alat gerak dia, tidak memiliki alat gerak. Nah, dia juga tidak memiliki kontraktil, alat gerak. Nah, siapa contoh dari sporozoa? Contoh dari sporozoa itu yang bisa menyebabkan penyakit malaria, yaitu adalah Plasmodium malaria. Ya, jadi jawabannya ada 8. Ya, jadi jenis protozoa yang tidak mempunyai vakuola kontraktil itu adalah jenis sporozoa, yaitu jenis Plasmodium malaria. Selanjutnya, Entamuba histolytica, ya, jenis parasit yang dapat menimbulkan penyakit disentri. Hewan ini dapat bergerak dengan menggunakan apa? Entamuba itu apa sih? Jenis dari apa dia? Entamuba itu jenis dari Rhizopoda. Ya, Rhizopoda. Ya. Kalau Rhizopoda pakai apa dia? Rhizopoda itu pakai alat geraknya adalah kaki semu. Ya. Apa kaki semu? Nama lainnya kaki semu adalah nama lainnya adalah Pseudopodia atau Pseudopoda. Ya, jadi jawabannya yang B ya. Entamuba itu adalah Rhizopoda. Ini harus dihafalin memang ya. Nomor 10, siklus dari plasmodium yang terjadi di dalam tubuh manusia. Ya, sporozoid akan berubah jadi apa? Ya kan? Kita tahu bahwa plasmodium itu tubuh apa? Ada 2 siklus. Siklus ada di tubuh nyamuk dan tubuh manusia. Jadi ada 2 siklus dia. Ya. Nah, pada saat di tubuh manusia setelah dia berubah dia ada di jadi sporozoid akan berubah jadi apa? Nah, berubah menjadi yang disebut dengan merozoid nih ya, merozoid. Dia akan berubah menjadi merozoid ya. Nah, nanti dari merozoid dia akan berubah lagi ya. Jadi apa namanya? Eh,
Bentar dulu, tadi suaranya habis nih. Bentar. Ya, kurang sehat juga ya. Oke. Jadi dari sporozoid ya menjadi merozoid, nanti dari merozoid nanti berubah menjadi tropozoid ya di dalam tubuh manusia. Nanti dia setelah itu ya berubah tuh si merozoidnya ya menjadi kelamin jantan dan kelamin betina. Nanti dia akan berubah menjadi zigot ya. Nanti nyamuk akan apalagi akan menggigit penderitanya tuh yang udah ada merozoidnya. Nah, nanti dari merozoid apa namanya karena ada di tubuh nyamuk di ususnya, lebih tepatnya di saluran pencernaan, nah dia akan berubah tuh menjadi zigot ya. Nanti zigot berubah menjadi ookinet. Ookinet nanti berubah lagi menjadi baik lagi menjadi oocysta dan baik lagi ke sporozoid. Nah, nanti berubah lagi tuh. Sporozoid di tubuh manusia menjadi merozoid, ya merozoid jadi tropozoid, tropozoid menjadi ookinet, ya ookinet, oocysta, sporozoid lagi berubah terus saja. Makanya malaria itu bersifat apa namanya endemik, ya endemik. Jadi di situ-situ aja tuh, ya. Jadi kalau orang yang kena malaria itu harus hati-hati. Jadi harus diungsikan dulu dia, harus diisolasi dia, ya. Nah, selanjutnya nomor 11, reproduksi seksual plasmodium berlangsung di tubuh nyamuk. Peristiwa tersebut terjadi di dalam apa tadi? Nah, tadi udah disebutkan, yaitu di usus. Nah, usus itu adalah saluran pencernaan, ya, ada di usus nyamuk ya. Ah, di usus nyamuk nih, nyamuk demam berdarah, ya. Selanjutnya ini juga masih di plasmodium, ya. Ini tubuh apa namanya fase di nyamuk, fase nyamuk di tubuh nyamuk ya, fase di tubuh nyamuk. Jadi ada dua vektornya dia. Nah ini fase di tubuh manusia ya yang sudah terkena. Nah, nah ini dia dari ya dari dari nyamuk nih. Nah pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya adalah sporozoid, sporozoid dan sporozoid, merozoid dan ookinet. Ah berarti ini ada di tubuh manusia. Ya ini sporozoidnya, sporozoid, ya, merozoid, merozoid, ookinet, ya. Berarti jawabannya apa nih? Jadi 3, 4 dan 5, ya. 3, 4 dan 5. Berarti jawabannya yang C, ya. Nah, selanjutnya nomor 13, contoh rhizopoda yang fosilnya dapat dijadikan sebagai indikator kandungan minyak bumi. Ada yang tahu nggak? Jawabannya apa? Kandungan minyak bumi. Nah, ini nanti fosilnya itu nanti dijadikan tapi nggak tahu sekarang ya apa pakai apa namanya? Pakai teknologi satelit atau gimana, tapi kalau dulu masih menggunakan indikator ini ya, yaitu yang disebut dengan foraminifera. Jadi jawabannya adalah yang C atau juga bisa jenis radio entah, radiolaria. Radiolaria bisa juga ya. Nah, selanjutnya nomor 14 penyakit tidur yang dari perantara gigitan lalat sesek ini di Afrika. Menurunkan jenis flagellata ya, siapa namanya? Ada yang tahu? Nah, ini jawabannya adalah Trypanosoma Gambianse. gambiens. Ya, jadi dia bisa menyebabkan penyakit tidur ya. Vektornya lalat ya. Nah, nanti lalatnya hinggap di makanan ataupun di apa namanya lalatnya gede, dia lebih gede dari lalat buah ya. Nanti dia akan mencemarkan protozoa tersebut. 15 protozoa yang dijadikan sebagai adanya pencemaran bahan organik ya. Bahan organik misalnya ada di mana, misalnya di feses, di kotoran. Nah ini salah satunya ada di jenis dari amuba ya, bisa juga
entamuba ya, entamuba coli misalnya ya, atau juga entamuba histolytica dan sebagainya. Nah, jadi jawabannya adalah A, amuba. Ya, jadi ini bisa mencemarkan. Karena kalau misalnya ambil contoh air minum itu nggak boleh ada salah satu jenis E. coli ataupun entamuba coli ya, jadi protista ya. Coliform bakteri coliform juga nggak boleh ya. Jadi salah satu pun nggak boleh. Benar-benar kosong itu air minum, baku mutu air minum tuh nggak boleh. Tapi kalau buat yang lain Pak, misalnya buat mandi masih boleh. Makanya kan air itu harus apa? Dimasak sebelum apa namanya sebelum dikonsumsi kan, kayak gitu. Nomor 16. Nah, ini gambar daripada protista yang termasuk rhizopoda. Rhizopoda pakai apa tadi? Pakai kaki semu ya, kaki semu dia. Mana yang kaki semu yang udah jelas terlihat tuh nomor 1, 2, 3, Pak. wah, nomor 3. Ini nomor flagel dia. 1 2 3 tuh flagel ya, flagel. Bulu cambuk. Yang udah jelas nih nomor ini, nomor 7, jelas banget nih. Ya kaki semu ya. 7 ya. Terus juga bentar. Ini kalau sakit ini nggak enak banget emang. Oke. 7, 8, 8 ini jenis atau 9 ya, 9 nih 9 ya. 9 ini salah satu contohnya dari contoh radiola ya, radiola nih. Radiolaria maksudnya. Radiolaria. Nah, terus 7, 8, 1, 2, 3 tuh flagel ya, nomor 4 juga flagel. 6 jamur ini mah. Diatom ini ya, diatom ada diatom. Diatomi 5 juga 5 jamur nih ya, bukan nih salah maksudnya. 5 jamur. Ya, mana kok nggak bisa. Nah, dah. 5 jamur nih bukan ya. Jamur, salah. Wah, berarti 7 dan 8 aja nih. Cuman jawabannya 3 ya. 7 dan 8 ya. 8 7 8, 7 dan 9. 8 itu ke Ciliata itu ya. Ciliata ya. Jadi jawabannya 7 dan 8. Ah, nanti kalau di soal nanti apa namanya dianggap bonus saja ya. Ya 7 dan 8 yang pakai rhizopoda atau kaki semu. Selanjutnya ganggang yang di dalam selnya terkandung zat makanan berupa amilum. Nah, ini ganggangnya namanya kloropita. Ada yang tahu apa kloropita? Ganggang apa? Kloropita? Halo? Tidurkah? Anak Romo? Halo? Ada yang tahu kloropita apa? Saya tahu, Bisa Pak. jawab? Hijau, Pak. Hah? Ganggang? Yang hijau. Hijau, pinter. Iya, ganggang hijau lah. Ganggang hijau di jawabannya adalah ganggang hijau. Ya. Kalau chrysopita, ganggang apa namanya? Kalau chrysopita? Chrysopita ganggang apa? Kalian tahu? Chrysopita nggak ada yang tahu. Chrysopita ganggang kemasan. Wah, ini kayaknya diam aja. Sakit apa? Ya. Kalau ganggang merah namanya rhodopita. Ya. Kalau ganggang coklat namanya phaeophyta. Nah, udah mulai ya. Ya, mulai bahasa-bahasa Latin. Pokoknya terus nih ya, dari Monera sampai animal ini bahasa Latin semua. Jadi kalau yang udah mulai ngerasa susah, nah itu harus dihafal-hafalin terus, diucap-ucapin ya. Karena nanti akan kesulitan ya. Nanti ada apalagi animal ya, terus juga ada tumbuhan. Ya, ini nama Latin udah ada. Kenapa? Karena Pak Hadi memisahkan ya apa namanya
kingdomnya. Ya kemarin Pak Hadi bilang kan seharusnya kan ini bukan adanya di semester ganjil ini ya, tapi Pak Hadi tukar. Ya, jadi ada di semester kedua. Selanjutnya nomor 18, suatu tumbuhan hidup di tempat lembab berklorofil mempunyai rhizoid tidak berbunga tetapi mempunyai organ seperti batang dan berkembang biak dengan fragmentasi. Ya, apa dia? Ya, ini adalah jenis protista yang menyerupai tumbuhan, yaitu alga. Protista yang mirip tumbuhan. Ya. Nah, jawabannya adalah yang A. 19, dalam rangka mencari sumber makanan baru, Jepang membuat tablet chlorella. Tablet ini berasal dari alga apa dia, chlorella? Ya, chlorella itu adalah jenis ini buat PST ya, buat protein sel tunggal, jenis dari chlorophyta. Ya, chlorophyta juga dia nih. Nah, kalau chlorophyta apa? Dia alga bersel satu. Ya, alga hijau bersel satu. Jadi jawabannya yang B. 20. Ya, Padi cepat aja mungkin. Perkembangbiakan secara kawin dan alga apa tuh? Di mana sel kawinnya mempunyai bentuk dan yang sama, bentuk yang sama. Apa nih jawabannya? Ada yang tahu nggak? Ukurannya dan bentuknya tidak sama. Berarti itu yang disebut dengan anisogami jawabannya. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Pak Adi juga nggak bikin buku nih untuk semester kedua karena memang banyak banget. Jadi Pak Adi jadi kalau pengen beli buku, bukunya di Gramedia aja. Apapun silakan dipakai. Kalau nggak mau beli, download buku BSE juga sama. Ya, jadi ada usaha juga ya. Jadi jangan diam aja udah nggak punya buku, diam aja gitu ya. Jadi kalau nggak punya buku, mau beli di Gramedia bisa boleh. Pokoknya apa aja mereknya, penerbitnya. Kalau nggak mau beli, bisa download BSE di Kemendikbud. Ada tuh tinggal klik aja Google, di googling BSE buku biologi kelas 10 pasti ada. Ya. Nah ini namanya anisogami. Ya. Nah ini adalah seksual. Ya. Seksual itu ada 3 seksualnya pada apa namanya pada protista. Jadi ada yang disebut dengan konjugasi, ya. Konjugasi itu adalah apa peleburan inti ya, itu namanya konjugasi ya, inti sel ya. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan isogami ya, isogami namanya atau singgami sama aja, isogami atau isigami. Kalau singgami itu atau isogami itu eh, bentuk dan ukurannya sama ya, bentuk dan ukurannya sama, tetapi kelaminnya yang berbeda. Nah, kalau yang anisogami ukuran dan bentuknya berbeda ya. Jadi ini kebalikan daripada anisogami. Jadi isogami itu mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Kalau anisogami tidak mempunyai ukuran yang sama. Itu jawabannya ya. Jadi 20 itu jawabannya adalah B. Nomor selanjutnya 21 yang menyerupai tumbuhan tinggi. Tumbuhan tinggi. Tumbuhan tinggi pada tumbuhan hijau itu namanya ulva. Ya, namanya ulva nih. Ulva itu biasanya digunakan untuk sayuran, ya, untuk lalapan biasanya. Ya, lalapan di daerah-daerah pesisir biasanya ya. Oh, di daratan begini ya lalapannya pasti kalau nggak selada ya, apalagi misalnya, ya pokoknya yang tumbuhan lah. Tapi kalau di pesisir, nah biasanya untuk sayurannya ada ulva. Nah ini jadikan sayuran. 22 untuk membuat agar-agar. Agar-agar itu jawabannya adalah jenis dari ganggang merah, Euchema spinosum. Ya. Nah ini untuk buat agar-agar. 23 dasar pengelompokan alga. Ada yang tahu pakai apa dia alga? Jawabannya yang jumlah pigmen, bentuk pigmen, jenis habitat, cara reproduksi. Apa untuk alga? Jenis pigmennya, ya. Jenis pigmennya.
Apa pigmennya? Pigmennya misalnya Rhodophyta. Rhodophyta itu pigmennya merah, kan nggak merah dia. Nah, dia pakai phycoerythrin. Nah, ini juga harus diapalin nih. Ya. Terus kalau Phaeophyta, Phaeophyta di modul pasti juga diberikan nggak salah. Ya. Phaeophyta itu ganggang coklat, fucoxanthin, ya fucoxanthin. Nah, ya dan seterusnya. Kalau ganggang hijau, chlorophyta, ya dia pakai chlorophyll, ya. Terus ada lagi chrysophyta, ya kan. Kalau ini kan, oke, bentar, di back dulu. Nah, chrysophyta, chrysophyta apa? Ganggang keemasan. Ganggang keemasan itu, ya pigmen dominannya adalah warna karoten, ya. Nah, itu harus dihafalkan. 24, alga yang sudah mati dinding selnya berfungsi sebagai isolator. Nah, ini yang kita kenal adalah yang disebut dengan ganggang diatome, ya, diatome dia. Nah, dia bisa digunakan untuk bahan peledak. 25, fungsi pironoid. Ya, pironoid ini digunakan untuk menyimpan atau membentuk daripada amilum, ya. Nah, ini biasanya dipunyai oleh jenis ganggang chlorophyta, ya, chlorophyta. Jadi chlorophyta nih. Jadi dia pakai pironoid untuk menyimpan chlorophyta, atau kalau pada ganggang merah itu asam alginatnya, ya. Jadi kalau ganggang hijau dia amilumnya. 26, dalam rangka mencari sumber pangan baru, chlorella mendapatkan perhatian cukup besar. Chlorella termasuk ganggang apa? Chlorella itu dari namanya udah ketahuan ya. Chlorella berarti chlorophyta atau disebut dengan ganggang hijau, ya, ganggang hijau. Nah, selanjutnya yang termasuk contoh Phaeophyta. Phaeophyta apa? Ganggang coklat, ya, ganggang coklat dia. Siapa ganggang coklat? Ganggang coklat itu Vaucheria bukan, Chlorella bukan, Chromonas juga. Nah, Fucus sih. Fucus itu adalah ganggang coklat atau Phaeophyta. Sargassum. Sargassum itu jenis dari ganggang merah, Rhodophyta. Tumbuh subur menutupi permukaan laut, dinamakan ya Rhodophyta. Jadi ya. Nah, peristiwa ini namanya yang disebut dengan blooming, ya. Ledakan daripada populasi sargassum. Ya, ini yang bisa menyebabkan red tide, ya. Red tide itu nanti lautnya itu berwarna merah airnya, ya, karena ditutupi oleh banyaknya Rhodophyta, ya. Ini ada yang beracun juga. Jadi kalau perairan itu akan banyak ikan yang mati di situ, ya. Nah, selanjutnya 29 jenis ganggang 29 mana? Oh, di 9. Jenis ganggang merah yang bermanfaat bagi manusia. Ulfat hijau, Clara juga hijau. Oh, ini salah ini, nggak ada jawabannya sayang nih. Ini dianulir ya. Nah, jenisnya dianulir nih jenisnya. Nggak ada semua. Ulfa tuh ganggang ganggang hijau, terus juga Kara juga warna hijau. Kalau ganggang coklat itu tuh contohnya ya, ganggang merah, Rhodophyta nih Rhodophyta. Jadi nomor 29 dianulir. Contohnya itu misalnya Pulmaria, ya Pulmaria. Terus juga ada Gigartina, ya. Ini nama-namanya ya. Chondrus, ya. Kalau yang terkenal tadi yang bikin agar-agar Eucema,
C mah spinosum ya. Nah, itu yang paling terkenal. Nah, itu. Jadi nomor 29 dianulir. Ini nggak ada nih. Lenmotaria. Salah kali ini Pak Adi ya. Yang dianulir nih ya, nomor 29. Nomor 30 pigmen yang dominan pada payupita. Payupita itu ganggang coklat. Ganggang coklat tadi pakai apa dia? Alga coklat. Berarti pakai fukosantin nih. Ini atau fukosantin bisa. Ada yang sebutnya picosantin atau fukosantin. Boleh. Ya. Ini ganggang kemasan, ini ganggang hijau. Ya. Ini ganggang merah, vicosianin itu biru jadinya ya. Campuran biasanya. Nah, 30 selanjutnya, wah baru setengahnya nih kita ya. 31. 31. Perhatikan ciri-ciri ganggang. Oke, apa nih? Bentuknya bola, terus mangkuk, seperti mangkuk, 4 sel sebagai bahan makanan alternatif. Oke. Nah, kalau kloroplasnya punya ada kata kloroplas, ya punya kata kloroplas berarti dia jenis dari chlorophyta, ya kan? Chlorophyta. Nah, ada lagi kata mangkuk. Nah, mangkuk ini adalah ciri khas dari chlorella. Ya, jadi jawabannya yang A. Jadi jawabannya yang A. Selanjutnya yang bukan merupakan contoh Chrysophyta. Chrysophyta tadi ganggang apa? Ganggang keemasan. Alga keemasan. Ya, siapa yang bukan? Yang bukan itu Ochromonas ini di atom juga Chrysophoceria. Nah, ini Clara ya pakai H ini. Jawabannya adalah yang D, ya Kara. Ya Kara itu adalah ganggang chlorophyta. Oke, lanjutnya. Ganggang yang baik untuk produksi tekstil dan makanan. Wah, bisa Pak apa namanya? Dijadikan tekstil. Nah, ini serat karena ada seratnya. Ini adalah jenis dari ulva yang tadi buat sayuran karena bentuknya gede dia. Ya, bentuknya besar. Ya, ulva itu bisa tumbuh menutupi apa namanya? Menutupi lautan itu bisa berapa meteran gitu ya. Nah, ini jadi tinggi banget gitu. Ya, ulva. Selanjutnya 34 pigmen yang terdapat pada chlorophyta dan tidak terdapat pada ganggang lain. Ya, ganggang chlorophyta itu ganggang hijau. Ya, alga hijau. Alga hijau berarti jenisnya adalah klorofil kan? Pigmennya, ya. Klorofil A dan B. Nah, yang tidak dimiliki oleh ganggang lain adalah jenis yang ini. Karena B ini klorofil B dipunyai oleh jenis plantae. Jadi jawabannya adalah yang C, ya. Klorofil B, yaitu dimiliki oleh plantae, ya, yang dimiliki juga oleh chlorophyta. Selanjutnya, Spirogyra mempunyai kloroplas berbentuk, ya. Spirogyra seperti namanya, ya, ini jenis juga jenis chlorophyta. Chlorophyta ini karena pakai spiro berarti dia mempunyai ciri khas kloroplasnya berbentuk spiral. Jadi nanti melengkung dia, melengkung, ya, melengkung dia. Nah, itu jenis dari Spirogyra. Jadi spiral, spiro, ya. Selanjutnya 36 penyatuan plasma dalam Spirogyra disebut dengan ini yang disebut dengan konjugasi tadi, ya. Peleburan inti plasma, ya. Selanjutnya sel jantan Rhodophyta pada ganggang merah. Ini alga merah. Nah, sel jantannya namanya spermatium, ya, spermatium namanya, ya, spermatium. Nah, nanti dia akan apa namanya akan dibuahi di dalam, kalau manusia namanya rahim, kalau dia namanya carpogonium namanya. Ya, carpogonium. Ya, kalau di manusia itu rahim, ya. Kalau di fungi itu namanya
Sporogonium ya bersama karena memang ada metagenesis juga. 38 ganggang yang keberadaannya merupakan 90% fitoplankton. Ini tulisannya agak typo ya, fitoplankton. Ya, udah pasti jenis dari ganggang hijau yaitu Chlorophyta ya. Alga hijau, udah pasti dia. Ya. Nanti kan protista itu membentuk dua dua jenis yaitu ada yang zooplankton pembentuknya ya. Dan kalau zooplankton itu hewannya, kalau fitoplankton yang tumbuhannya. Ada dua dia. Selanjutnya epiteka dan hipoteka. Epiteka tuh di atas ya tutupnya, jadi nanti ada tutupnya, nanti di bawahnya baru ada bawahnya gitu ya, ada dua. Nah ini jenis dari yang disebut dengan navicula ya, navicula. Nah, dia jenis daripada euglonoid ya, dari ganggang euglonoid. Nah, jadi ada dua. 40 yang sering menyebabkan laut tertutupi oleh ganggang termasuk dalam jenis apa? Tadi retite. Retite itu berarti ganggang merah ya. Disebut dengan peristiwanya red tide. Ya, nanti kalian bisa lihat di Google seperti apa. Merah-merah gitu iniannya. Selanjutnya 41 ganggang yang dibuat menjadi agar-agar. Agar-agar siapa? Ya, ada nih. Yaitu Eucema ya, Eucema agar-agar. Bentar, Padi minum dulu sebentar. Terus pigmen yang dimiliki oleh Rhodophyta, Rhodophyta itu pigmennya adalah yang paling dominan phycoerythrin. Ini ganggang merah nih. Ganggang merah berarti phycoerythrin. Selain ada phycoerythrin, ada phycocyanin. Selain itu juga ada chloroplast. Jadi jawabannya adalah yang A nih, yang pertama nih. Ya, phycoerythrin, phycocyanin dan chloroplast. Phycocyanin itu warna biru ya. Tapi paling dominannya itu phycoerythrin, jadi warnanya merah. 43 fungsi pironoid pada ganggang coklat itu juga untuk membentuk daripada amilum. Ya, jadi jawabannya yang B. 44 walaupun ada yang tubuhnya seperti tumbuhan tinggi, namun demikian ganggang tetap digolongkan sebagai talopita. Talopita. Karena apa? Ya, karena tubuhnya itu belum memiliki organ seperti tumbuhan tingkat tinggi. Tumbuhan tingkat tinggi apa sih? Tubuhnya ada 3, itu akar, ya kan, batang, daun, dan buah atau biji. Ya. Nah, jadi belum ada dia, makanya masih dikategorikan sebagai apa namanya? Nah, ini Pak Adi, oh udah ngerekam ya. Dijadikan sebagai tumbuhan tingkat tinggi baru masih protista. Selanjutnya 45 ditinjau dari cara memperoleh nutrisinya, ganggang diklasifikasi sebagai ini sebagai autotrof ya. Bisa membuat makanannya sendiri ya, bisa membuat makanannya sendiri atau mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik ya. Nah, autotrof. Kalau protozoanya baru yang heterotrof. 46 di bawah ini ada kingdom yang termasuk domain Eukarya. Kecuali siapa yang tahu nih? Eukarya tuh eukaryotik. Yang bukan siapa? Kalian bisa? 46. Kecuali? Halo? Halo, halo, halo. Tes. Testing. Ada yang tahu nih jawabannya nomor 46? Halo? Bromo? Suara Padi kedengeran nggak sih?
Oh iya, Monera, betul. Ya, cuma nggak ada yang ngomong ya. Nadia, Kela. Oke, pada pada diketikin ya. Mariska juga betul. Oke, makasih. Ya, nggak usah ragu-ragu, dijawab aja. Ya, jadi harus butuh keberanian gitu ya untuk jawab aja ya. Oke, jadi jawabannya Monera, pintar. Ya, jawabannya ada di apa namanya di kolom chat ya. Ih, bentar. Oke, selanjutnya 47 penggolongan protista mirip hewan berdasarkan alat gerak. Ya, ada 4, ada ciliata, ada flagellata, ada apa namanya? Sporozoa. Sporozoa nggak ada alat-alat geraknya, dan ada rhizopoda. Ya, ada 4 tuh ya. Jadi harus ingat. Selanjutnya nomor 48 yang termasuk paramecium. Paramecium. Paramecium termasuk apa dia? Paramecium termasuk ciliata ya. Ini ciliata nih. Ciliata pakai apa? Ciliata pakai bulu getar. Yang mana bulu getar? Nomor 4 ya. Nah, nomor 4. Jadi harus tahu ininya ya, paramecium itu jenis apa. Kalau nggak bisa jawab tabelnya. Selanjutnya 49 rhizopoda. Rhizopoda pakai apa? Rhizopoda latihannya apa? Kaki semu atau pseudopodia ya. Nah, jenis apa dia? Yang bermanfaat. Wow, yang bermanfaat berarti dia harus ada manfaatnya nih. Ya, Entomoeba coli, Entomoeba gingivalis. Ya, dia termasuk rhizopoda, tapi Entomoeba gingivalis nih merusak gigi dia. Rusak gigi nih. Ya, gigi dan gusi ya. Histolytica juga disentri, ya penyakit. Ya. Nah, yang betul ada yang C. Ya, ini ya yang C jawabannya. Jadi Entamoeba coli ada di usus besar. Ya, usus besar juga ada di usus besar. Radiolaria buat nemuin minyak. 50 demam yang terjadi pada penderita malaria bersamaan terjadinya. Nah, demam itu disebabkan karena pecahnya eritrosit. Ya, karena pecahnya eritrosit itu menyebabkan demam. Jadi demam panas tinggi itu bukan penyakit, tapi indikator adanya infeksi di dalam tubuh kita. Ya, kayak COVID nih, kan ada demam juga. Nah, dia pecahnya ada di paru-paru. Ya, makanya dia jadi demam agak tinggi. Nah, itu jadi demam itu panas tinggi itu bukan penyakit, tapi apa namanya suatu kondisi, ada suatu apa namanya infeksi dalam tubuh kita. 51 berdasarkan ciri di atas organisme tersebut termasuk ya apa nih? Gelendong, mempunyai klorofil, mempunyai flagella dan bersifat kok ada 2 dia. Nah, ini adalah jenis dari Euglenopita nih ya. Jadi jawabannya yang C, Euglenopita. Jadi Euglenopita itu dia dalam satu buku lainnya dia terpisahkan ya apa namanya klasifikasinya ya. Jadi dia bisa punya flagel ya dan bisa bersifat heterotrof ataupun autotrof ya. Nah, ini contohnya pada Euglena ini adalah Euglena viridis. Euglena viridis. Nah, dia ada contoh ini ya. Selanjutnya 452 vakula berdenyut. Nah, vakula berdenyut itu fungsinya itu kayak ginjal di dalam tubuh kita ya, seperti ginjal. Nah, ini digunakan untuk apa namanya? Osmoregulator ya. Apa namanya? Tekanan ya, tekanan air ya, sebagai pengatur tekanan air ya. Itu kalau di tubuh kita namanya ginjal ya. Ada di ginjal. Jadi jawabannya adalah yang B. Manakah di antara pernyataan selanjutnya Pak 53 yang benar tentang plasmodium? Plasmodium itu tadi
Plasmodium. Plasmodium yang menyebabkan demam berdarah, demam apa? Malaria ya. Penyakit malaria nih. Malaria berarti zigot akan mengalami skezogoni, bukan sporogoni yang menghasilkan merozoid, bukan sel-sel gamet dihasilkan oleh merozoid. Ya, ini dia jawabannya betul ya. Yang ini jawabannya nih. Kalau ini bukan leukosit tapi eritrosit. Ya, ya nyerang itu eritrositnya bukan leukositnya. Jadi jawabannya yang ini nih, nggak ada ini. Berarti C nih ya kalau dihurufkan ya. Nah, 54. Gelap ini nomor 1 flagel ya. Nomor 1 flagel. Nomor 2 tuh fotoreseptor ya, fotoreseptor ini. Fotoreseptor. Nomor 3 itu adalah vakula kontraktil. Vakula kontraktil. Nomor 4 itu adalah nukleusnya. Nukleus ya. Nomor 5 itu ya, nomor 5 itu baru kloroplas. Kloroplas. Nah, yang bisa melakukan proses fotosintesis ya ada di kloroplas. Jadi jawabannya adalah nomor 5 yang E. Selanjutnya 55 berikut ini yang bukan spesies anggota kingdom Protista. Siapakah dia? Ya. Ada yang tahu nih jenis apa? Yang bukan. Yang bukan ini Chlorococcum entomobus ini udah pasti, ini pasti, ini pasti. Yang bukan, ini Chlorophyta ini mah. Chlorophyta. Ya, Glyocapsa nih ya, yang bukan nih. Ini Monera deh. Jadi jawabannya adalah yang B. 56 gambar. Oke, ini gambar banyak macam-macam. Organisme yang tergolong protista nomor berapa saja? Protista itu nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nomor 4 ini otot jantung. Nomor 5 itu virus. Nomor 6 ini apa nih? Ini darah kali ya, jaringan darah kayaknya. Jaringan darah. Jadi jawabannya 1, 2, dan 3. Ya, jadi 1, 2, dan 3. Protista. 57 fosil dari Rhizopoda yang dapat digunakan sebagai bentuk petunjuk dalam usaha mencari minyak bumi. Nah, tadi udah disebutkan. Foraminifera atau juga radiolaria. Ya, bisa 2 tuh ya. Ada dua-duanya soalnya. 58 bulu cambuk adalah alat tilak. Salah satu bulu cambuk itu adalah jenis Protista flagellata. Ya, flagellata. Siapakah flagellata? Ya, yang jenis dari flagellata itu adalah amua bukan ya, paramecium itu salah ya. Paramecium juga bukan, plasmodium juga bukan. Nah, jawabannya adalah Leishmania ya. Itu yang flagellata. 59 Phytophthora infestan. Nah, ini pada jamur protista yang mirip dengan jamur nih. Ya, ini agak jarang dibahas ya, memang jarang-jarang keluarnya. Bentar. Jadi jawabannya adalah protista yang menyuruh kok begitu? Nah, nih. Ya, protista yang mirip dengan jamur. 60 terakhir, anggota dari Omicota yang biasa terdapat pada tanaman muda ya. Lah, tanaman muda ya tadi di atasnya yaitu Phytophthora infestan. Jadi jawabannya adalah yang E. Nah, itu dia ya. Jadi itu jawabannya untuk soal-soal 60 ya.
60 soal ya. Mudah-mudahan itu bisa membantu kalian untuk belajar. Berarti besok ulangan ya. Perlu dikirimin nggak ini jawabannya? Apa udah dicatat semua? Filenya tolong bisa dikirimin nggak Pak? Atau Kirimin, baik nanti Pak apa? dikirimin nanti lewat ini ya, lewat grup ya. Kirimin untuk belajar kalian. Yang lainnya masih ada, masih standby? Masih ada? Nah, kalau masih ada, Pak dikirimkan kuis. Ini dikerjakan sampai jam 11. Ntar Pak dikirimin iniannya, linknya. Ya. Tapi bisa matiin Zoom-nya. Jadi kamu nanti apa namanya bisa mengerjakan kuis ini sampai jam 11 ya.